Shalom saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam seri ke-19 pembahasan surat Filipi. Hari ini kita tiba pada pasal ketiga ayat 18 dan ayat 19 yang berbunyi, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi." Kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagimu. Bersabdalah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ini kita akan merenungkan dengan judul Hidup sebagai Seteru Salib Kristus. Hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara terkasih dalam Yesus, setelah Paulus menasihatkan jemaat untuk mengikuti teladannya, saat ini ia menasihatkan jemaat untuk mewaspadai orang-orang dalam jemaat. Sekali lagi, orang-orang dalam jemaat, bukan di luar jemaat, tetapi orang di dalam jemaat yang hidupnya berseteru dengan salib Kristus. Artinya mereka mengaku percaya kepada Yesus, menjadi bagian dalam persekutuan, bahkan menjadi bagian dalam pelayanan. Dengan mulut mereka mengaku sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, tetapi praktek hidupnya bertentangan, bertolak belakang dengan pengakuannya. Kepada orang-orang semacam ini, justru Tuhan Yesus menyatakan bahwa dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Matius pasal 7 ayat yang ke-20. Dan itu sebabnya Paulus berulang kali menasihatkan jemaat, bahkan menyatakannya dengan menangis. Sebagaimana Nabi Yeremia di dalam perjanjian lama, Paulus pun di dalam perjanjian baru adalah seorang pengkhotbah yang penuh linangan air mata. Tangisan Paulus bukan karena ia cengeng atau melankolis, tetapi menangisi jiwa-jiwa yang akan binasa, yaitu mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bagaimana ciri orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus dan yang akan binasa itu? Paulus mengungkap 3 ciri. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang mempertuhankan perutnya. Tuhan mereka ialah perutnya. Hal ini tidak berarti tentang rakus makanan saja, tetapi juga tentang pemuasan segala nafsu manusia yang tidak terkendalikan. Dan ini harus diwaspadai. Pengendalian diri, pengendalian nafsu harus menjadi perhatian utama bagi orang percaya. Yang kedua, yaitu kemuliaan mereka ialah aib. Aib menjadi kemuliaan mereka, saudara, yaitu orang-orang yang tidak tahu malu, di mana aib yang memalukan dianggap sebagai sebuah kemuliaan dan kebanggaan. Dan yang ketiga adalah pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi, dan mereka hanya mau berpikir dan bertindak, berkata-kata mengenai perkara-perkara duniawi. Ini tidak menyatakan perbedaan dengan orang duniawi. Kita harus menjadi garam dan terang. Tetapi kalau kita sudah sama dengan orang dunia, hal ini dengan tegas dipastikan Paulus bahwa akhir mereka adalah kebinasaan, bukan keselamatan. Saudaraku, apakah dalam hidupmu sebagai orang Kristen, apakah Anda pun dapat digolongkan sebagai seteru salib Kristus? Karena engkau tidak mampu mengendalikan nafsumu, oleh karena engkau berbangga dengan aib yang memalukan, dan
ataukah Anda hidup dalam perkara-perkara duniawi, ingatlah dan ingatlah bahwa kesudahanmu adalah kebinasaan. Karena Allah itu kudus dan adil. Dia pasti menghukum Anda atas kesucian dan keadilan. Lekaslah berbalik dan bertobat. Biarkan dirimu dibentuk kembali dalam tangan Sang Penjunan sambil berdoa dengan menyanyi bersama saya. Bagai bencana rusak di tanganmu, dibentuk kembali berulang kali. Hidupku hampa, penuh dosa, nestapa. Sio Tuhan Yesus, tolonglah daku. Tuhan Yesus, tolonglah daku.